Pergiwa Pergiwati seri 68 Sumbadra Larung. Perjalanan Raden Antareja lewat di bawah permukaan bumi, namun sesekali muncul di permukaan agar tidak salah arah. Pada suatu ketika kemunculan Raden Antareja di tepian Bengawan Yamuna. Beberapa saat ia mengamati keadaan, dan ketika ia melihat ke tengah bengawan, ia terkejut ketika melihat sebuah perahu terapung dengan tenang. Ia tidak melihat ada pendayung maupun tukang satang seperti pada perahu getek yang mengatur laju perahu. Perahu itu terlihat hanya mengikuti arus yang mengalir saja. Rasa penasarannya membuat ia ingin mengetahui tentang perahu kecil itu. Raden Antareja segera meluncur ke perahu tersebut. Namun sejengkal sebelum ia menggapai perahu itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari angkasa Raden Gatotkaca secepat kilat menyambar Raden Antareja dan kemudian dilemparkannya ke tepian bengawan. Dan kemudian perahu itu ditarik ke tepian oleh Raden Gatotkaca agar tidak terbawa arus terlalu jauh. Tanpa basa-basi, Raden Gatotkaca kemudian menyerang kembali Raden Antareja yang telah berdiri di pasir tepian bengawan. Kemudian terjadilah perkelahian antara dua orang kesatria muda yang sama-sama sakti mandraguna itu. Perkelahian berlangsung sangat seru. Yang seorang bisa terbang secepat kilat, sedang lawannya dapat ambles bumi. Keduanya pun kebal terhadap hantaman lawan. Mereka walau saling serang namun belum ada yang bisa menyakiti lawannya. Beberapa kali Raden Gatotkaca melesat terbang tinggi, sehingga lawannya tidak bisa berbuat apa-apa. "Ayo turun, jangan main-main terbang-terbangan," tantang Raden Antareja. Raden Gatotkaca pun melesat secepat kilat menyambar lawannya. Namun Raden Gatotkaca terkejut ketika lawannya itu ambles bumi. Jangan bermain-main seperti seekor belut. Ayo keluar," teriak Raden Gatotkaca sambil menjejak-jejak bumi. Tiba-tiba Raden Antareja telah muncul di belakang Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca yang gesit segera berbalik dan menyerang kembali lawannya itu. Perkelahian pun kembali terjadi dengan serunya. Namun tetap saja belum ada yang bisa menyakiti lawannya. Sisik di kulit Raden Antareja melindunginya terhadap segala serangan Raden Gatotkaca. Sedangkan Raden Gatotkaca murid dari Resi Seta dan pernah digodhog di kawah Condro di muka ketika masih bayi, sehingga kebal terhadap segala jenis senjata. Pertarungan yang sengit antara kedua kesatria muda Trah Pandhawa itu membuat gerah kahyangan Jonggring Salaka, sehingga Sang Hyang Pramesti Bathara Guru mengutus Sang Hyang Bathara Narada untuk melerai mereka. Meluncurlah secepat kilat Sang Hyang Bathara Narada ke tempat terjadinya perkelahian. "Hei, berhenti, hop, stop! Perkencang warudayang ditegur wong. Dulu ya, berhenti cucu-cuculun," seru Bathara Narada. Raden Gatotkaca yang telah mengenal dengan baik terhadap Bathara Narada segera berhenti dan kemudian menghaturkan sembah. Demikian pula Raden Antareja, walau ia belum pernah berjumpa dengan Bathara Narada. Namun kakeknya adalah seorang dewa pula yang sering bercerita tentang para dewa. Dan salah satunya adalah tentang Bathara Narada tersebut. Ia pun segera mengaturkan sembah pula. "Perkencang warudayang ditegur wong lho, dulu ya, ada apa kalian berkelahi cucu-cuculun?" bertanya Bathara Narada. "Saya ingin menangkap pembunuh Bibi Wara Sumbadra yang Bikulun," jawab Raden Gatotkaca. "Siapa pembunuhnya, Ngger?" bertanya Bathara Narada. "Orang ini Bikulun," sahut Raden Gatotkaca. "Benarkah kau membunuh seseorang, Ngger?" bertanya Bathara Narada kepada Raden Antareja. "Tidak, Yang Bikulun,"
Saya tidak pernah membunuh siapapun, sanggah Raden Antareja. Seorang pembunuh pasti mengelak Yang Pikulun, saut Raden Gatotkaca bersambung. Janganlah mudah menuduh seseorang jika tanpa bukti yang pasti, karena bisa jadi berakibat fatal bagi yang menjadi korban.